Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar kimia materi tentang persamaan reaksi. Jadi materi ini boleh dipelajari syaratnya setelah kalian mempelajari tentang penamaan senyawa sedang kemarin Bapak buat ya. Silahkan tonton video yang kemarin supaya tidak bingung. Jadi kita masuk dulu persamaan reaksi. Reaksi itu Bapak singkat jadi RX ya. RX itu berarti reaksi. Oke. Bapak bacakan tujuan pembelajarannya itu siswa mampu menyetarakan reaksi eh, dengan benar ya. Jadi namanya aja persamaan reaksi. Jadi reaksinya itu harus sama. Jadi seperti apa nanti pembahasannya? Ada dua pembahasan ya persamaan reaksi itu. Kita lihat peta konsepnya, ada persamaan RX reaksi. Yang pertama kita akan menulis persamaannya dulu. Kita menulis dulu persamaannya seperti apa, terdiri dari apa aja persamaan reaksi itu. Kemudian setelah ditulis bersama reaksinya baru kemudian kita setarakan antara yang kiri kemudian sama yang kanan. Apa aja pembahasannya kita lanjut ya materinya. Oke. Kita bahas definisinya dulu ya. Persamaan reaksi. Persamaan tentu berasal dari kata sama ya. Berarti sama. Ada dua misalkan ada dua objek. Nah, duanya itu harus sama. Kemudian reaksi itu kalau dalam KBBI kalau nggak salah respon saat diberi perilaku. Ketika kita dipukul sama teman seandainya ya, apakah kita akan merespon? Nah, kita akan bereaksi ya, kita akan merespon hal itu mungkin membalasnya ataupun menangkisnya sebisa mungkin. Nah, itu respon atau reaksi. Kita coba masuk ke definisinya. Persamaan reaksi adalah itu menggambarkan reaksi kimia yang terdiri dari rumus kimia. Nah, jadi persamaan reaksi itu terdiri dari rumus kimia. Rumus kimia itu yang kita bahas kemarin. Yang silakan tonton kemarin materi tentang penamaan senyawa sederhana. Nah, itu rumus kimia itu terdiri dari unsur kemarin contohnya H itu hidrogen, O oksigen, kemudian senyawa misalkan H2O, H2 itu air dan sebagainya. Silakan pelajari itu ya. Jadi akan terdiri dari rumus kimia, kemudian ada zat pereaksinya. Zat pereaksi itu di sebelah kiri, nanti Bapak tulis bersama reaksinya dia sebelah kiri. Kemudian ada zat hasilnya. Jadi ada yang bereaksi, kemudian hasilnya itu apa? Nah, itu adalah zat hasilnya. Dia di sebelah kanan. Kemudian terdiri dari koefisien dan juga fasa zat. Nah, untuk lebih mudahnya Bapak akan jelaskan lagi ya. Oke. Baik anak-anak, ini penjelasannya persamaan reaksi tadi terdiri dari dua. Yang pertama adalah menulis persamaan reaksinya dulu. Setelah kita tulis baru kemudian kita menyetarakan persamaan reaksinya. Kita bahas yang pertama dulu ya, menuliskan persamaan reaksi. Di sini Bapak tuliskan contohnya. Di sini ada sebuah persamaan reaksi misalkan H2 gas, H2 itu hidrogen itu gas. Ini G gas plus O2 oksigen itu juga gas. Kemudian ada tanda panah, ini bereaksi atau menjadi ya. Nah, tanda panah ini membacanya bereaksi atau menjadi. Tanda panah disebut bereaksi atau menjadi atau membentuk, menjadi atau membentuk, bereaksi menjadi, bereaksi membentuk H2O, air itu liquid ya. Air itu liquid itu cair. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Persamaan reaksi tadi terdiri dari rumus kimia. Rumus kimia di sini kalau dalam konteks contoh ini apa aja? Di sini ada H2 ya. H2, kemudian ada O2, kemudian ada H2O. Tuh. Nah, rumus kimianya itu gitu kan. Nah, sekarang zat bereaksinya yang mana? Zat bereaksinya tadi yang sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri itu yang ini. Nah, jadi gini. Ini kanan, ini kiri. Sebelah kiri yang ini ya. Ini kiri. Zat reaksinya adalah H2 dan juga O2. Zat reaksi itu ibaratnya bahan dasarnya lah, bahan dasar. Kemudian zat hasilnya apa? Di sini zat hasilnya di sebelah kanan. Ada H2O. Nah, koefisien itu adalah angka di sini untuk menyetarakan. Jadi untuk menyetarakan. Jadi karena di sini H2
Di sini hidrogennya ada 2, di sini hidrogennya ada 2. Berarti sudah setara ya. Di sini H2 hanya ada 2, di sini H2O hanya juga ada 2. Sudah setara. Tapi kemudian O-nya ada berapa? Di sebelah kiri O-nya ada 2, sebelah kanan ada 1. Bagaimana supaya setara? Kita tuliskan di sini 2. Ini koefisien 2. Jadi O-nya di sini O2, di sini O2 sama. Tapi kemudian karena hanya ditambah 2, dia menjumlahkannya 2 dikali 2, jadi 4. Nah, hanya di sini jadi 4, ini jadi 2. Supaya di sini biar sama, di sini kalikan 2 juga. Nah, di sini hanya ada 4, di sini ada 4, O-nya ada 2, di sini ada 2. Jadi bisa setara. Itu kilas tentang penyetaraannya, tapi kita bahas lebih dalam nanti ya. Koefisien. Jadi yang ini sebelah kiri ada 2, ini 1, O2 berarti dia 1. Kemudian yang di sini ada 2. Nah, ini kalau 1 dia nggak salah ditulis nggak apa-apa. Jadi koefisiennya 2, 1, 2. Wiro Sableng. Nah, kemudian fasa zat. Fasa zat itu adalah wujud zatnya. Di sini kan gas. Nah, H2 hidrogen itu gas. Gas itu lambangnya G. Kemudian kalau nggak salah ada solid itu padat. Nah, kemudian ada liquid, cair. Liquid, kemudian Bapak tambah di sini ya. Kemudian ada aqueous. Ini larutan. Nah, jadi ada 4 fasa zat itu, ada gas, padat, cair, kemudian ada aqueous itu larutan. Maaf ya, nggak muat. Baik, kira-kira sudah paham. Nah, kita lanjut materi berikutnya, yaitu penyetaraan persamaan reaksi. Bapak akan coba jelaskan materi yang tadi ya, menuliskan persamaan reaksi. Jadi bagaimana sih membedakan antara zat reaksi dan juga zat hasil? Kalau ada yang sudah tahu bagus, tapi Bapak akan coba jelaskan bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya. Bapak coba turunkan pengetahuannya itu lebih turun lagi untuk teman-teman yang belum tahu. Kita ibaratkan kalau kita membuat pempek misalkan ya. Nah, kita membuat pempek, kita harus butuh bahan-bahan dasarnya dulu kan. Nah, bahan dasarnya itulah zat pereaksinya yang sebelah kiri tadi, bahan dasarnya. Ada tepung, terigu, mungkin apalagi ada gilingan daging, mungkin ada air dan sebagainya. Kemudian itu kan masih satu-satu ya, masih terpisah. Kemudian dicampur aduk itu ibaratnya mereaksikan tanda panah tadi bereaksi menjadi empek-empek. Jadi zat produknya adalah empek-empek. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pemahaman tingkat dasarnya, biar gampang. Di sini ada, Bapak coba jelaskan ke depan tadi ya, persamaan reaksi. Mengapa sih reaksi itu harus sama gitu kan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Jadi memang persamaan reaksi ini awalnya dari teori atom Dalton itu ya. Teori atom Dalton itu punya yang mengatakan bahwasanya atom itu terdiri dari partikel terkecil yang tidak bisa dipisahkan lagi. Gitu kan. Hukum dasarnya itu dia pakai hukum kekebalan massa sama perbandingan tetap. Nah, kita coba bahas itu ya. Gampang aja. Kenapa sih harus sama? Misalkan gini. Ketika kita bakar, ini ilustrasikan bakar kertas ya. Ini ada api, ini kayu, api, ini kertas dibakar. Seandainya berat kertas itu adalah sekitar 0,5 gram. Berat kertas ya. Coba kalian juga mungkin berpikiran sama. Kemudian kita bakar, kemudian jadi abu. Kira-kira beratnya akan turun nggak? Berat abu kertas tadi pasti turun kan ya? Mungkin jadi 0,1 gram. Tapi ini adalah dalam lingkungan yang terbuka. Kalau bahasa mereka itu lingkungan terbuka artinya apa? Sebagian massa dari kertas ini karena terbakar dia terbang
terbang jadi gas, nah, ke udara. Jadi sebagian 0,4 ini dia ke udara, jadi yang tersisa hanyalah abu, hanya sekitar 0,1 gram, ibaratkan seperti berkurang. Nah tapi dalam kekalahan massa ini artinya apa? Zat, unsur atau senyawa sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi itu hasilnya itu sama, beratnya sama, tapi dalam konteks lingkungnya tertutup. Dalam artian apa? Kalau kita bakar kertas, kita harus bakar kertasnya itu dalam sebuah ruangan, gitu kan, ruangan tertutup, sehingga nggak ada hasil pembakaran yang itu keluar, gitu kan. Jadi tetap di dalam ruangan inilah, kalau ditimbang pasti tetap 0,5 walaupun dia tetap jadi abu. Jadi seperti itu. Yang bedanya adalah dalam ruangan terbuka dan ruangan tertutup. Kalau terbuka, sebagian hasil pembakaran dia akan terbang, hilang, gitu kan. Hanya tersisa sedikit sekali yang kemudian bisa dihitung. Seperti itu ya. Bapak kasih contoh di sini ada sebuah persamaan reaksi aluminium dalam bentuk solid ditambah dengan H2SO4 asam sulfat. Dia larutan bereaksi menjadi aluminium Al2SO43 plus H2 gas. Oke. Ini belum setara, Kemudian kita coba setarakan. Kita coba di sini. Al di sini ada, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan nih. Al di sini ada berapa? Ini ada 1. Al di sini ada berapa? Di sini Al2, berarti ada 2 ya. Kemudian H2. Hanya di sini ada 2, H2 berarti 2. Hanya di sebelah sini ada berapa? Hanya ada 2. Oke, sama. Kemudian S. S di sini ada 1, SO. Sorry. Ya, S-nya 1. Di sini S-nya juga ada SO43. Berarti kalau kayak gini tandanya, berarti yang ini tuh dikalikan 3. Nah, ya, misalkan S di sini 1, kemudian dikalikan 3, berarti di sini ada 3. Kemudian untuk O ya, O di sini ada 4, O4 berarti ini O4. Nah, O yang sebelah sini ada berapa? Di sini ada 4, O4, kemudian dikalikan 3. Di sini berarti ada 12. Oke, kita coba reaksikan, setarakan. Kita mulai mungkin dari sini ya. Al di sini ada 1, di sini ada 2. Ini ada 1, ini ada 2. Supaya bisa sama, berarti ini coba kita kalikan 2 ya. Kita coba tambahkan 2 di sini. Nah, tambahkan 2, oke. Artinya apa? 1 kali 2 ada 2. Oke, setara ya. Oke, setara kan? Kemudian hanya ada 2. Oke lah, H2 sama. Oke. Kita coba lewatkan. Sekarang yang S ada 3. S-nya di sini ada 1, di sini ada 3. Nah, supaya bisa sama seperti apa? Kita coba seandainya di sini kita kalikan 3 ya. Nah, supaya sama, coba kita kalikan 3 di sini ya. Kita tambahkan 3, kalikan 3, berarti sini kalikan 3. Coba 3 S-nya kali 3. Jadi koefisien juga dikalikan H, bisa dikalikan S, bisa dikalikan O, semuanya ya. Koefisien ini mengalihkan semua yang ada di sini. 3 sama, oke. Kemudian O-nya ada berapa? O-nya ada di sini ada 4. Di sini ada 4. Kemudian ditambah 3 dikali 3 ya. Koefisiennya 3 berarti 4 kali 3 12. Ternyata sama, di sini juga 12. O-nya juga 12. 4 kali 3 12 sama. Nah, sekarang yang belum itu. Oh, sudah ya? Sudah. Sebentar, 3. Oh, hanya H di sini 2, benar 2. Tapi kita cek dulu di sini. Hanya ada 2, kemudian ada tambahan koefisien tadi, berarti dikali 3. 2 kali 3 6. Berarti di sini berubah jadi 6. Di sini masih 2. Nah, bagaimana supaya H2 ini bisa jadi 6? Berarti dikalikan
3, kita tambahkan 3 di sini. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi sudah setara ya. Nah, di sini 2 AL2 sama, coba AL-nya ada 2, di sini AL2. Oke, sama. Hanya ada 6. 3 kali 2 6, enggak ada hal lagi, enggak ada 1 kali. Di sini 3 hanya cuma di sini 3 kali 2 6 sama 6. S kita lihat S di sini ada S1 kemudian ditambah ada koefisien 3 dikali 3, S1 kali 3 jadi 3. Dia berubah jadi 3, di sini juga ada 3, S-nya ada 3. Tidak ada koefisien tambahan, jadi di sini tetap 1 kali 3 3 sama. Oke. Kemudian O-nya di sini ada 4. O4 dikalikan 3 berapa? 4 kali 3 12. Nah, sebelah sini O-nya ada berapa? O4 tidak ada koefisien, tidak usah dikali, kalikan 1 ya. 4 kali 1 4, 4 kali 3 12. Nah, oke, setara. Baik teman-teman, anak-anak silakan coba di buku ya. Halaman 74 ada, silakan coba-coba. Bapak nggak akan mungkin mengulang materi ini bagi yang memang berhalangan Bapak masuk ya, atau mungkin ada libur dan sebagainya. Silakan pelajari itu. Singkat, videonya cuma 17 menit. Silakan pelajari, coret-coret latihan itu halaman 78 buku ini ya. 78, silakan kerjakan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.